Halo teman-teman semua, pasti teman-teman pernah nih mendengar kata-kata seperti ini. Bahan kimia itu berbahaya, atau bebas bahan kimia berarti aman dikonsumsi. Pasti pernah kan ya teman-teman? Nah, selanjutnya, apakah teman-teman pernah berpikir bahwa opini ini benar? Apakah memang benar bahwa bahan kimia itu berbahaya? Ayo, apa jawaban teman-teman nih? Tentu saja pernyataan atau opini tersebut salah ya teman-teman semua. Agar lebih jelasnya, yuk mari simak penjelasan berikut ini. Menurut Irfan Ansori, bahan kimia ialah proses pembelajaran tentang struktur materi, sifat-sifat materi, perubahan suatu materi menjadi materi lain, serta energi yang menyertai perubahan materi. Sederhananya, bahan kimia itu ada di sekitar kita loh teman-teman. Kemudian untuk mempermudahnya, bahan kimia itu bisa kita bagi dua saja. Yang pertama, aman untuk dikonsumsi, dan yang kedua, berbahaya untuk dikonsumsi atau digunakan. Contohnya seperti apa sih teman-teman? Untuk yang aman dikonsumsi, kita tidak perlu jauh-jauh. Misalnya ada bahan-bahan dapur seperti gula, garam, merica, tepung, dan kecap. Lalu juga ada berbagai produk seperti olahan susu, ada berbagai karbohidrat dan protein yang terdapat di dalam daging, kemudian ada beberapa mineral dan vitamin dalam buah dan sayuran, terakhir ada zat kimia lainnya, contohnya saja seperti kafein. Lalu, bagaimana kita bisa mengkategorikan apakah ini aman untuk dikonsumsi atau tidak? Jangan-jangan ini berbahaya loh bagi tubuh kita. Nah, tentunya akan dikategorikan aman jika sesuai dengan asupan tubuh dan tidak mengonsumsinya secara berlebihan ya teman-teman semua. Berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, setiap bahan atau zat-zat kimia ada batasan atau standar aman pengonsumsiannya ya. Contohnya saja, gula yang boleh dikonsumsi 10% dari total energi harian atau setara dengan 4 sendok makan per orang per hari. Pengonsumsian garam juga tidak boleh berlebihan, yakni ada batasan 2000 mg natrium atau setara dengan 1 sendok teh per orang per hari. Lalu untuk pengonsumsian lemak, yaitu ada batasan 20 hingga 25% dari total energi harian atau setara dengan lemak 5 sendok makan per orang per hari. Nah, ini nih yang paling sering teman-teman. Kafein juga tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan ya teman-teman semua. Pengonsumsian kafein tidak boleh lebih dari 400 mg atau kira-kira setara dengan 4 cangkir kopi. Lalu juga ada nih bahan-bahan atau zat kimia berbahaya untuk kita konsumsi sendiri. Contohnya seperti psikotropika atau obat terlarang lainnya tanpa adanya resep dan anjuran dari dokter. Lalu ada zat adiktif dan pengawet pada makanan. Contohnya seperti formalin, boraks, dan lainnya. Dan terakhir ada merkuri atau raksa. Nah, bagaimana sih dengan obat-obatan yang kita konsumsi dalam keseharian? Apakah ini aman atau apakah ini berbahaya? Jawabannya aman ya teman-teman semua. Obat-obatan itu akan aman dengan catatan dikonsumsi mengikuti sesuai dengan aturan atau petunjuk pemakaian atau sesuai dengan resep dan saran dari dokter. Perlu diingat hal ini ya teman-teman semua. Nah, jadi kesimpulannya tidak semua bahan atau zat kimia itu berbahaya ya teman-teman. Kita juga harus menjaga pola konsumsinya agar hidup kita tetap sehat. Salam sehat teman-teman semua.